Ya, The Headlines, Pat Gulit-Pat, sektor migas kita lanjutkan lagi. Kalau tadi Pak Qurtubi mengatakan memperbaiki tata kelola, begitu ya. Saya ingat ucapan Pak Busro, memperbaiki tata kelola, Busro Mukodas, pembenahan tata kelola migas tidak cuma tentang penangkapan, tetapi juga pencegahan. Kita boleh bicara kalau Pak Qurtubi di Dewan nanti akan menjadikannya seperti apa? Bisa nggak memang diperbaiki gitu? Ya, kita akan berusaha tata kelola yang sekarang ini harus dirubah. Ya. Apa yang kemudian lebih dulu harus diperbaiki? Kalau mau, nggak usah tunggu undang-undang. Nggak usah tunggu undang-undang. Presiden terpilih nanti mengeluarkan perpres untuk membuat ada kepastian usaha dulu. Perpres membubarkan SKK Migas. Karena SKK Migas ini kehadirannya tidak ada dasar undang-undangnya, sebab sudah dicabut oleh MK undang-undangnya. Dia hanya perpres. Nah, kalau ini dibubarkan, dia digabung ke Pertamina, sistem menjadi lebih amat simpel, ya, sehingga migas yang harus dijual ke luar negeri tidak usah lewat pihak ketiga lagi, langsung negara CQ Pertamina yang menjual. Itu pun kita tuntut Pertamina terbuka, akuntabel, ya, tidak ada peluang lagi sogok menyogok di situ. Itu bisa lakukan tanpa menunggu undang-undang dulu, ya. Nah, secara ketentuan mestinya memang undang-undangnya harus dicabut, diganti dan undang-undang baru yang sesuai dengan pasal 33. Sebab yang sekarang nih menempatkan migas kita ini seolah-olah ya bukan milik negara. Kalau kemudian kita hitung-hitung kasar ya, perkiraan kira-kira kalau dari penghasilan kita di migas berapa sih yang kemudian masuk jadi bocor itu atau dikurup itu? Begini, nilai impor aja begini ya. Penerimaan migas sekarang sekitar 300-an triliun. Baik. Nilai impor kita 45 miliar dolar atau 500 triliun. Cost recovery itu sekitar 100 triliun. Angka bocornya kira-kira? Kalau ambil rata-rata 5-10% yang bocor, hitung sendiri. Oke, kalau rata-rata yang bocor 5% itu sendiri, tapi kan kita bicara trader ya. Dan kita tahu salah satunya itu kan Petral. 5% kalau dari triliun. Dan itu banyak sekali tulisan yang saya baca dan berita yang kita baca dan berita yang kita liput tentang Petral ini sebetulnya sebagai trader. Bahkan saya pernah dengar bahwa ini pernah ada semacam tanda kutip clash antara Dahlan Iskan dan Hatta Rajasa pada waktu dia jadi Menko Perekonomian tentang ini gitu. Untuk membubarkan Petral. Untuk membubarkan Petral kalau menurut DI waktu itu. Saya sih setuju Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan di dalam konstelasi ini gitu, kalau dilihat di tempatnya Pak Yusuf gimana trader ini? Ya, kita belum masuk sampai ke sejauh itu, hanya baru personil ya. Cuman begini, saya pikir apapun masalahnya, sepanjang pembelian langsung kepada pihak produsennya, tentu kan nilai-nilai selisih persentase keuntungan berkurang. Yang bisa hilang itu. Nah, apakah nanti Pertamina langsung beli, itu akan lebih bagus. Itu saya katakan kemandirian tadi seperti itu. Untuk apa SKK Migas? Kan Pertamina ada ahlinya. Kan seperti itu. Jadi memang nanti ke depannya harus ada larangan sebaiknya. Larangan buat Pertamina untuk mengimpor lewat pihak ketiga. Sebenarnya kalau Pertamina mengklaim kita sudah tidak lagi lewat pihak ketiga, bisa diaudit Pak. Setiap pengapalan migas yang masuk ke Indonesia lewat dengan tanker, itu ada dokumennya. Ini migasnya berasal dari negara mana, jenis minyaknya apa, ya. Terus dibandingkan dengan pembayarannya, Pertamina membayar ini ternyata ke perusahaan minyak Thailand misalnya, ya. Itu pasti itu trader, atau ke perusahaan minyak yang base-nya di Singapura, padahal ini minyak Kuwait, ya. Itu ketahuan Pak kalau mau diaudit satu persatu pengapalan artinya itu. lubang auditnya juga kemudian makin kecil. Yang terjadi minyak dari Sumatera dijual ke Singapura, kita beli lagi gitu ya. Jangan sampai itu terjadi. Gitu ya. Saya setuju dengan Pak Qurtubi untuk perlu ada regulasi baru, regulasi baru di bidang perminyakan. Usulan Pak Qurtubi sangat ekstrim, membubarkan SKK Migas. Yang dulu BP Migas sudah dibubarkan, sekarang SKK Migas dibubarkan. Nanti diganti lagi lembaga lain, Saraya. Dipindah ke Pertamina. Tapi mungkin kalau kita kembali pada negara, lebih baik ini kan urusan pengelolaan aset negara itu kita kembalikan ke negara saja. Balikan saja kenapa ke Menteri ESDM, kenapa harus dibentuk badan-badan. Nanti diskusinya akan, ini kan regulator sama operator beda gitu kan, akan seperti itu. Tapi menurut saya, karena ini sangat vital ya, sangat vital yang namanya minyak itu kan bagi semua orang, perlu regulasi baru.
Kalau tidak Pertamina yang handle ya SDM langsung saja. Toh ada BP Migas, tetap aja SDM juga ikut campur. Faktanya seperti itu kan, Pak? Begini Pak, kalau pemerintah yang mengelola, kedaulatan kita hilang. Ya. Karena lalu pemerintah berkontrak dengan perusahaan minyak asing. Ya. Sebagai para pihak dia, pemerintah itu harus mentaati isi kontrak dia. Ternyata di kemudian hari nanti kontraknya merugikan negara, tidak bisa kita rubah. Jadi lebih baik perusahaan dengan perusahaan Pak. Pertamina. Perusahaan negara Pertamina yang dibentuk dan undang-undang bukan Pertamina yang sekarang. Ya. Pertamina sekarang dia dibentuk dengan akte notaris sehingga ada ide. Sementara ini kita dengar mau di IPO-kan Pertamina, mau dijual. Itu kemauan IMF sejak awal memang begitu. Adanya undang-undang migas itu untuk meminimalisasi peran negara, lalu menjual, menswastakan Pertamina. Itu niat IMF sejak awal, sehingga Pertamina itu tidak boleh lagi dikasih kuasa pertambangan, lalu dia harus dibentuk dengan tidak lagi dengan undang-undang tetapi dengan akte notaris, sehingga nanti dijualnya itu gampang. Itu IMF punya begitu. Nah sekarang muncul keinginan IMF dan beberapa pihak menginginkan Pertamina di IPO. Itu berbahaya Pak. Buat PPATK, Pertamina atau pemerintah? Saya kira begini, kalau kita berangkat, Pertamina oke, kan perusahaan negara. Sepanjang kontrolnya jalan. Semua transparan. Kita harus percaya pada anak-anak kita kok, bangsa-bangsa kita ini. Kemudian lagi, saya pikir begini, lembaga-lembaga yang tidak terlalu signifikan, apalagi cuma merecokin saja, ya udah, di-merger saja lah. Iya. Ini perlu, karena bagaimanapun juga kan merasa terganggu merekanya. Banyak birokrasi itu kemungkinan bocor akan ada. Tidak perlu memperpanjang birokrasi kalau kemudian memperpanjang potensi kebocoran. Kita sih berharap Bu, ini kembali lagi tersangkanya Pak Jerowaci ini mengetahui jeroan untuk mengetahui mafia yang begini, dan menurut saya setuju dengan Pak Kurtubi untuk memang semua institusi yang tidak diperlukan dan diadakan malah untuk kemudian menimbulkan problem besar untuk kita sebaiknya dihapus, dan saya kira pemerintahan Jokowi adalah salah satu jawaban untuk kemudian bisa melakukan ini. Tapi ya kita tidak tahu persis ya. Tapi kalau sudah terlihat seperti ini kan, apalagi di kampanye kemarin soal mafia minyak, mafia migas dan lain itu harus diberantas, rasanya itu akan jalan begitu. Ya, kita sudah hampir sampai di bagian akhir. Saya mau dapatkan closing statement. Kira-kira Pat Gulipat tentang migas ini bisa selesai sampai bagaimana? Yang penting dalam sisi ekspor impor bisa selesai dalam tahun ini juga, kita bikin sejarah. Ya, kita harapkan pemerintahan baru ini 2015 maksudnya. Iya, 2015 kita harapkan pemerintahan baru ini segera mengeluarkan larangan impor maupun ekspor migas nasional yang dibiayai negara tidak boleh lewat pihak ketiga. Itu akan menghilangkan medan arena daripada permainan tadi dari itu. Nah, yang lain-lain menyusul. Bisa menyusul. Pak Yusuf boleh. Ya, itu satu sama saya pendapat. Yang kedua, saya berharap teman-teman orang-orang di KPK itu sadar diri mengaku menceritakan apa sesungguhnya yang terjadi. Oh, yang ditangkap di KPK. Supaya tadi hitung-hitung membalas dosa, bermanfaat bagi negara. Yang ketiga, kami akan porsi dari segi pajak, Pak. Karena itu belum tersentuh. Jadi mengenai trader ini, pajak ini dibayar nggak? Saya akan masuk ke sana, Pak. Iya. Itu akan ada lubang tikus lah untuk kemudian lari. Sepanjang pengamatan PPATK, mereka bayar pajak nggak Pak? Termasuk jadi pertemuan terakhir para penegak hukum di Ternate itu sangat sedikit Pak. Mungkin termasuk minyak juga sedikit. Mas Edi, closing statementnya? Saya sih setuju dengan Pak Kurtubi ya untuk memperbaiki tata kelola minyak ini. Ya kalau dulu ada BP Migas disahkan ganti ke SKK Migas, ternyata juga korup. Ya buat apa kalau cuma ganti baju masih saja korup? Bubarkan sekalian saja. Setuju nggak Pak Yusuf? Serahkan ke Pertamina seluruhnya. Seperti dulu kan ya? Seperti dulu. Pertamina seperti dulu. Ya, lebih disempurnakan sebab tidak efisien juga. Dulu waktu dikelola sama Pertamina 60 orang karyawan. Sekarang 700 orang, Pak. Yang penting ditambah pengawasannya gitu barangkali ya. Bang, dan closing statementnya. Saya berpikir tadinya susah sekali untuk memberantas mafia minyak. Tetapi kalau ikut pendapat Pak Kurtubi, di mana pihak ketiga jangan dilibatkan lagi dalam urusan seperti ini, lalu kemudian PPATK nguping dan melihat melotot semua yang berkaitan dengan ini, menurut saya sih akan selesai ya mafia migas ini di pemerintahan Jokowi. Kita bikin sejarah Pak, mudah-mudahan pemerintahan baru nanti. Kita lihat nanti ya. Bapak-bapak terima kasih sekali lagi sudah hadir di The Headline, dan demikian The Headline kali ini. Terima kasih karena Anda telah bersama kami. Sampai jumpa pekan depan. Pak Jokowi
akan berani.